Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya para mahasiswa yang mengontrak mata kuliah pengukuran dan instrumentasi. Pada kesempatan kali ini Bapak akan melanjutkan materi operasional alat ukur yang sebelumnya di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah bahas mengenai ampere meter, mengenai voltmeter ya. Nah, sebelumnya mohon maaf ya, karena kalau di jadwal harusnya kita pekan ini adalah pekan praktikum, namun karena kondisinya belum memungkinkan, jadi kita melanjutkan dulu materi dan materi ini memang harusnya tersampaikan pada kalian. Nah, jadi di kesempatan ke depan mudah-mudahan kondisinya lebih memungkinkan sehingga kita bisa mempraktikkan cara penggunaan alat ukur yang Bapak jelaskan ini ya. Oke. Di sini Bapak akan menjelaskan sebetulnya hanya 2 alat ukur saja, tetapi nanti ada alat ukur yang memang digunakan untuk sinyal AC dan sinyal DC. Jadi lebih detailnya nanti ada 3 jenis alat ukur yang akan Bapak sampaikan di pertemuan kali ini. Simpel saja ya, nanti kalian bisa bertanya jika ada hal yang tidak dipahami dalam presentasi kali ini. Nanti Bapak bisa jawab pertanyaan kalian melalui WhatsApp. Yang pertama adalah current transformer. Nah, current transformer ini bentuknya seperti ini ya. Current transformer ini dia digunakan untuk melakukan pengukuran arus AC yang sangat besar. Nah, jadi ini digunakan untuk mengukur arus AC yang sangat besar sampai ratusan ampere, bahkan sampai ribuan ampere ini bisa diukur ya oleh CTS ini. Nah, si CTS ini dia ada beberapa jenis. Nah, jenisnya ini dibedakan dengan namanya rasio. Ada jenis 200/5, ada jenis 600/5, ada sampai ribuan berbanding 5. Itu artinya apa? Misalkan ada rasio CTS 200/5. Artinya si CTS ini dia mampu mengukur sampai 200 ampere. Jadi kemampuan ukurnya sampai 200 ampere, dimana nanti pada outputnya, pada alat ukur, pada CTS, pada output CTS ini si 200 ampere ini akan diturunkan hanya menjadi 5 ampere. Jadi ketika menunjukkan arus 5 ampere, maka meteran di sini akan menunjukkan skala penuh seperti itu. Jadi pada prinsipnya sebetulnya CTS ini dia prinsipnya adalah sama dengan trafo saja ya, trafo step down tepatnya. Oke, tetapi semua rasionya itu pada outputnya dibuat standarnya adalah sebesar 5 ampere untuk full skalanya. Itu pada outputnya ya. Nah, trafo yang digunakan ini pada dasarnya adalah trafo toroid yang dibuat memiliki lubang tengah seperti donat. Nah, ini sebetulnya ini bentuknya CTS itu. Nah, bagaimana cara mengoperasikannya? Cara mengoperasikannya adalah kabel power utama, kabel power yang akan kita ukur kuat arus yang mengalir pada kabel ini tinggal dipasangkan, dimasukkan ke dalam lubang di CTS ini. Jadi melewati lubang pada CTS ini. Nah, kabel power utama tersebut nantinya ya. Nah, cara kerjanya bagaimana ini dia mengukurnya? Si kabel utama ini, kabel yang akan diukur besar arus ini, dia akan berperilaku menjadi kumparan primer. Nah, kumparan primer dan CTS ini dia merupakan inti trafo, ada inti trafo dan ada juga kumparan sekundernya di dalam CTS ini. Jadi kita pahami ya bahwa di dalam trafo itu ada 3 bagian utama, ada kumparan primer, ada material intinya, kemudian ada kumparan sekundernya. Nah, kumparan primer kalau kita memasangkannya seperti ini, maka si kabel yang dipasangkan di tengah trafo
toroid ini dia akan berperilaku sebagai kumparan primernya. Kemudian di dalam CTS ini dia akan berperilaku sebagai kumparan sekunder. Jika hanya satu saja seperti ini, satu buah kabel saja dipasangkan lurus seperti ini, maka dianggap sebagai jumlah lilitan pada kumparan primer itu sama dengan 1. Nah, sekarang bagaimana untuk misalkan kalau nilai arus yang diukurnya itu masih terlalu kecil, masih kurang terbaca misalkan bisa kita untuk menambahkan beban, menambahkan arus yang seolah-olah menjadi lebih besar itu supaya mampu terukur oleh alat ukur kita, bisa digunakan dengan cara dililitkan ya. Jadi si kabel utama yang akan kita ukur kuota arusnya itu dililitkan pada CTS ini, 1 kali lilitan atau 2 kali lilitan atau 3 kali lilitan. Kalau 2 kali lilitan berarti nanti jumlah lilitan pada kumparan primernya itu sama dengan 2. Nah, kalau jumlah lilitannya 2, maka itu akan double ya. Jadi si arus yang melewati pada CTS ini akan double, sehingga meteran akan menunjukkan bukan angka yang sebenarnya. Tetapi untuk mendapatkan angka yang sebenarnya ketika ini kita lilitkan, maka untuk menunjukkan angka yang sebenarnya kita harus bagi menjadi 2 lagi. Kalau misalkan 2 lilitan, nanti si meteran yang menunjukkan angkanya ini harus kita bagi 2 lagi. Oke, jadi prinsipnya sama dengan trafo ya, kalian sudah paham lah cara kerja trafo ya, seperti itu. Oke, nah itu yang pertama ya, current transformer. Kemudian current transformer itu dilanjutkan dengan alat ukur yang selanjutnya, itu clamp meter, clamp on ammeter yang untuk mengukur kuota arus juga sama. Nah, clamp on ammeter ini kalau di gambarnya ini ada tiga bentuk ya. Ada clamp meter dengan skala vertikal, ada clamp meter dengan skala flat datar seperti ini, seperti ohmmeter biasa. Kemudian ada yang digitalnya. Oke. Nah, cara menggunakannya gampang saja ya, kalian tinggal kaitkan pada salah satu kabel saja. Jadi kaitkan clamp meter ini pada salah satu kabel. Ingat, salah satu kabel saja. Bagaimana kalau dikaitkan pada 2 kabel di sini? Nah, maka kalau kalian kaitkannya pada 2 kabel, medan magnet yang dihasilkan kabel tadi akan saling melemahkan satu sama lain, sehingga akan mengakibatkan ammeter menunjukkan angka 0. Nah, pada intinya ammeter ini menggunakan CTS ya, dalam menggunakan ammeter ini, current transformer yang tadi. Dan pengait ini adalah bagian inti dari bagian dari material inti kumparan. Ketika clamp on meter dikaitkan pada kabel yang berarus listrik, nah perubahan medan magnet ini akan dihasilkan oleh tegangan induksi pada trafo. Nah, perubahan medan magnet akan dihasilkan oleh tegangan induksi pada trafo. Tegangan induksi ini ya, ini akan sebanding dengan kekuatan medan magnet yang dihasilkan dari clamp meter ini. Itu. Jadi karena ada proporsional tadi, ketika medan magnetnya berubah, maka tegangan juga akan berubah. Tegangan akan berubah, sehingga nanti untuk mengukur pengukuran arus pun akan sebanding dengan perubahan medan magnet tadi ya. Jadi kekuatan medan magnet perubahan kekuatan medan magnet pada clamp meter ini akibat dari arus yang mengalir pada kabel di sini, ini akan sebanding dengan arus yang akan kita ukur di sini. Gitu. Ya. Jadi medan magnet akan sebanding dengan
arus, sehingga kita bisa dengan mudah menemukan apa selanjutnya. Sama seperti pada CTS tadi ya, bahwa jika kita besaran yang diukur ternyata terlalu kecil untuk bisa menunjukkan sebuah angka pada flame meter, maka bisa dilakukan dililitkan kabel yang diukurnya dililitkan misalnya 2 kali atau 3 kali lilitan. Artinya pada kumparan primer akan menjadi ada 2 lilitan, dan jika terdapat 2 lilitan maka nanti hasil yang ditunjukkan oleh ammeter itu bukan nilai yang sebenarnya, tetapi harus dibagi 2 terlebih dahulu, dibagi dengan jumlah lilitan yang dilakukan pada kumparan primernya. Oke. Nah, ini adalah clamp meter untuk AC. Nah, selanjutnya adalah tentu yang diperlukan oleh seorang teknisi kelistrikan itu bukan hanya mengukur AC ya, DC pun diperlukan. Dan ini yang umum digunakan adalah clamp meter yang mampu mengukur besaran AC maupun besaran DC. Nah, untuk bisa melakukan pengukuran untuk sinyal AC dan DC ini tidak bisa digunakan CTS tadi, tetapi menggunakan teknologi atau sistem yang diberi nama Hall effect atau generator Hall. Kenapa namanya generator Hall? Karena yang menemukan adalah Edward H. Hall. Nah, sebagai prinsip kerja utamanya. Nah, Hall effect ya. Nah, oke. Nah, ini clamp meter DC AC gambarnya seperti ini ya. Oke. Nah, Hall generator itu atau Hall effect itu seperti apa sih? Nah, Hall effect itu adalah seperti ini. Ini basicnya seperti ini ya. Jadi pada di gambar di sini sudah terlihat jelas. Ini ada beberapa bagian. Yang pertama ada current generator. Ini berarti mensuplai arus ya, stabil, dia akan secara terus-menerus menghasilkan arus yang dilewatkan pada. Nah, ini current generator. Yang kedua ada chip. Kalau pada awal diteliti awal ditemukan oleh Edward H. Hall ini, dia menggunakan plat emas. Nah, tetapi kemudian dikembangkan lebih lanjut, ternyata bisa digantikan dengan bahan semikonduktor. Nah, chip semikonduktor. Jadi sekarang yang digunakan adalah chip semikonduktor. Kemudian ada bagian zero center voltmeter. Zero center voltmeter atau zero center ammeter. Nah, hanya ada 3 bagian ini. Oke. Jadi prinsipnya generator Hall ini, dia ketika pada chip semikonduktor ini tidak ada medan magnet apapun, maka arus akan mengalir dari output current generator menuju ke negatifnya, ke sisi yang satunya lagi. Dia akan mengalirnya seperti ini terus, yang mengalir saja. Dan pada sisi meterannya ini dipasangkan pada sisi yang berlawanan dengan sisi current generator tadi. Ini akan menunjukkan angka 0 saja. Artinya di sini tidak ada perbedaan tegangan ya, tidak ada perbedaan potensial antara kedua titik ini. Kedua titik ini tidak terdapat perbedaan potensial. Nah, perbedaan potensial, sehingga dia akan menunjukkan angka 0. Kemudian pada gambar yang selanjutnya, yaitu gambar
1034 ini ya. Ini diilustrasikan muncul medan magnet di area dekat dengan chip semikonduktor ini. Nah, jika medan magnet muncul di dekat chip semikonduktor, maka aliran elektron yang tadinya tidak terganggu, dia akan mengalir dari sisi sebelah sini ke sebelah sini. Ini akan menjadi terganggu, terdistorsi ya. Dia tidak lagi melewati bagian tengah dari chip semikonduktor tersebut, tapi dia akan dipengaruhi oleh medan magnet tersebut. Nah, karena ada gangguan pada aliran elektron tersebut, maka pada sisi-sisi chip semikonduktor, pada sisi-sisi chip semikonduktor yang sebelah sini, ini akan muncul beda potensial ya, akan muncul tegangan di sini. Nah, tegangan yang dihasilkan itu akan sebanding dengan jumlah arus yang mengalir dan jumlah arus yang terdistorsi. Maksudnya, karena arus yang mengalir di dalam kondisi ini konstan, karena arus hasil dari current generator ini konstan, kemudian jumlah distorsi ini sebanding dengan kuat medan magnet, maka tegangan yang muncul pada chip semikonduktor ini sebanding dengan kuat medan magnet tadi ya. Jadi perubahan yang terjadi di sini ini akan sebanding dengan kuat medan magnet tadi, dan itu akan kita bisa dengan mudah konversi perubahan tadi menjadi skala pengukuran pada ammeter kita. Nah, jika polaritasnya dibalik, nah ini di gambar selanjutnya, jika polaritasnya dibalik, maka arah distorsi juga akan terbalik, akan berubah arah. Maka polaritas atau tegangan dari sisi-sisi polaritas pada chip semikonduktor ini akan berubah juga, gitu, akan berlawanan dengan yang sebelumnya. Nah, si Hall generator ini ya, dia akan menghasilkan tegangan ketika muncul medan magnet di sekitar chip semikonduktor. Jadi tidak terdapat perbedaan apakah medan magnet tersebut bergerak atau statik. Oleh karena itu, hal efek ini dapat digunakan untuk mengukur besaran DC maupun besaran AC. Oke, itu saja untuk hari ini. Di pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan ke alat ukur yang lainnya. Sekian. Untuk yang belum jelas bisa ditanyakan di grup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.